Presiden Jokowi meresmikan implementasi tahap kedua industri listrik terintegrasi di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Investasi ini di bawah bendera produsen elektronik asal Korea Selatan LG. Tak tanggung-tanggung dana yang diinvestasikan mencapai 9,8 miliar dolar AS atau sekitar 142 triliun rupiah. Komitmen investasi ini disebut dapat membawa efek domino berupa penyerapan 20.000 tenaga kerja lokal dan genjotan pada setoran pajak hingga neraca perdagangan senilai 5,6 miliar dolar AS atau setara 81 triliun rupiah. Presiden Jokowi mengaku senang lantaran tambahan investasi ini mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir, dimulai dari penambangan nikel dan pembangunan smelter, pabrik baterai listrik, hingga mobil listrik. Dengan begitu menjadikan ambisi Indonesia sebagai pemain dalam industri baterai listrik global kian nyata. Pemerintah meyakini dapat mempertahankan permintaan domestik akan menjaga Indonesia dari goncangan ekonomi di tengah ketidakpastian global tahun ini. Permintaan domestik yang dimaksud antara lain adalah konsumsi rumah tangga yang memegang andil lebih dari 50% terhadap perekonomian. Maka dari itu pemerintah bertekad mengendalikan inflasi baik yang bersumber dari pangan maupun energi. Diketahui saat ini, sisi energi diantisipasi dengan menambah subsidi bahan bakar minyak LPG 3 kg dan listrik sebesar 520 triliun rupiah. Sehingga masyarakat tidak perlu terbebani oleh kenaikan harga yang dialami oleh banyak negara lain. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial tambahan kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana tahun ini tambahannya mencapai 18,6 triliun rupiah. Pemerintah pun mengaku berhati-hati dalam memperhitungkan tambahan subsidi, karena harus memperhatikan juga kesehatan APBN. Dengan adanya tambahan subsidi, defisit APBN 2022 diperkirakan mencapai level 4,5% PDB atau 868 triliun rupiah. Sementara pada 2023, diperkirakan defisit bisa di bawah 3% PDB. Cadangan devisa Indonesia bulan Mei 2022 kembali turun. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa per akhir Mei 2022 tercatat 135,6 miliar dolar Amerika, turun tipis dibandingkan April 2022 yang mencapai 135,7 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia menjelaskan posisi cadangan devisa bulan Mei dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, pajak, dan jasa, serta kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Ekonomi Indonesia diramal masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Bank Dunia memproyeksikan laju ekonomi tanah air pada tahun ini dapat mencapai 5,1%. Motor pendorong perekonomian tanah air adalah konsumsi publik dengan pertumbuhan 6,5% dan investasi yang bertambah 4,4%. Ekspor juga masih tumbuh tinggi sebesar 4,6%, namun impor diprediksi melesat 5,8% akibat tingginya kebutuhan bahan baku produksi. Ramalan ekonomi Indonesia lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,2%. Seiring tekanan dari situasi global yang memburuk, bahkan ekonomi dunia diperkirakan hanya tumbuh 2,9%. Pasalnya sejumlah risiko yang membayangi perekonomian dunia, diantaranya pandemi COVID-19, perang geopolitik Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok barang, serta stagflasi. Harga minyak dunia tembus 120 dolar AS per barel, perdagangan Rabu 8 Juni 2022. Harga minyak naik di tengah kekhawatiran pasokan karena tidak ada kesepakatan nuklir antara AS dengan Iran serta prospek pertumbuhan permintaan di Cina. Harga minyak mentah berjangka Brent
untuk pengiriman Agustus menjadi $120,85 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate naik menjadi $119,9 AS per barel. Pemerintah AS menyatakan, tuntutan Iran tentang pencabutan sanksi mencegah kemajuan negosiasi untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015. Para analis mengatakan, kesepakatan bisa menambah 1 juta barel per hari pasokan minyak dunia. Badan Administrasi Energi AS memproyeksikan produksi minyak mentah AS dan permintaan minyak global akan meningkat pada 2022. Pasalnya, permintaan diprediksi akan pulih di Cina setelah pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown di Beijing dan Shanghai.